Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 fisiologi mau mempresentasikan tentang histologi otot. Perkenalkan, nama saya Naswalimati Sanaya dan teman-teman saya ini. Silakan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana Yusuf. Saya Rengga Kusuma. Saya Triyoga Ferdinata. Dan saya Faizin Adi Rahmat. Baik, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Baik, otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang otot. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wawa. Oke, selanjutnya adalah miofibril. Miofibril adalah filamen panjang yang berjalan sejajar satu sama lain untuk membentuk serat otot atau mio. Miofibril serta kontraktil yang sangat halus, kelompok yang memanjang dalam kolom paralel sepanjang serat otot lurik. Miofibril terdiri dari miofilamen tebal dan tipis yang membantu memberi otot penampilan bergaris. Filamen tebal terdiri dari miosin dan filamen tipis didominasi aktin. Bersama dengan 2 protein otot lainnya, tropomiosin dan troponin. Kontraksi otot disebabkan oleh interaksi antara aktin dan miosin karena mereka sementara mengikat satu sama lain dan dilepaskan. Untuk selanjutnya yaitu sarkomer dan filamen. Sebuah sarkomer adalah unit dasar dari otot. Otot terdiri dari sel-sel tubular, otot miosin atau miofiber yang terbentuk dalam proses yang dikenal sebagai miogenesis. Sel-sel otot terdiri dari miofibril tubular. Terus selanjutnya filamen tebal. Filamen tebal tersusun oleh miosin. Miosin protein pembentuk filamen tebal yang bertugas menarik aktin ketika kontraksi otot terjadi, bekerja ketika relaksasi atau memanjang. Filamen tipis tersusun oleh aktin. Aktin protein pembentuk filamen halus yang terdiri dari 2 untai. Di dalam aktin ada protein troponin dan tropomiosin, bekerja ketika berkontraksi atau memendek. Dan berikutnya adalah macam-macam jaringan otot, yaitu ada otot polos, otot jantung, otot rangka, dan serta juga disertai gambarnya. Satu otot polos memiliki ciri-ciri, yaitu 1 selnya pendek, berbentuk gelindong atau bumbaran. 2, setiap sel memiliki 1 nukleus pipi yang terletak di tengah, kontraksinya lambat dan diatur oleh syaraf tak sadar. 3, terdapat aktin dan miosin yang merupakan unit fungsional untuk kontraksi otot. Dan yang kedua adalah otot jantung yang memiliki ciri-ciri, yaitu 1, sel-selnya berbentuk silinder, saling berhubungan dengan hubungan khusus atau bercabang-cabang. 2, pada sel ada garis-garis gelap dan terang seperti otot rangka. 3, sitoplasma mirip otot rangka atau lurik. Nukleus terlihat jelas di pusat sel atau di tengah.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai otot rangka atau otot lurik. Ciri-ciri otot lurik. Struktur sel otot rangka inti di tepi sel pada potongan membujur sel-sel berdampingan, menunjukkan batas sel yang tidak jelas seperti sincitium, sehingga nukleus tampak banyak. Kontraksi disadari. Selanjutnya adalah mekanisme kerja otot berdasarkan teori sliding filamen. Yang pertama yaitu ADP atau adenosin difosfat dan PI, fosfatin organik, berkaitan dengan kepala miosin. Yang kedua, kepala miosin berubah ke formasinya dan berikatan dengan aktin membentuk cross-braid. Ketiga, hasil dari berkaitannya antara kepala miosin dan aktin membuat kepala miosin menggerakkan filamen tipis sehingga zona H menghilang atau terjadi kontraksi otot. Kemudian ADP dan PI dilepaskan. Yang keempat, ATP atau adenosin trifosfat berikatan dengan kepala miosin. Hal ini menyebabkan kepala miosin terpisah dari cross-braid. Penguraian ATP menjadi ADP dan PI menyebabkan kepala miosin kembali ke konformasi awal dan siap memulai siklus kembali. Nah, supaya siklus bisa terus berlanjut, maka ATP dan kandungan Ca2+ pada sarkoplasma harus tinggi. Itulah sedikit pemaparan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.